Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Garut akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coach. Perkenalkan, saya Lili Siti Nurlili, instansi kerja saya SDN 4 Cipta Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Saya Diar Supiati dari SDN 2 Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Saya Saiful Hidayat dari SDN 1 Cinta Rakyat, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Lili. Waalaikumsalam, Bu. Siang. Bagaimana kabarnya, Bu ya? Alhamdulillah, Ibu baik ya hari ini. Ibu hari ini mau melakukan coaching terhadap coach selaku supervisor. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaiannya ya, Bu. Baik, Bu. Iya. Apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian, apakah coaching yang dilakukan sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot kepada coach? Dan yang ketiga, bagaimana respon coach dalam merespon pernyataan yang diajukan? Nah, prinsip coaching, Ibu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, Ibu, saya akan bertanya ya, Ibu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, Bu, saya akan coba menjawab ya. Dikala saya meng-coach atau sebagai coaching, ada 3 kompetensi yang saya akan terapkan. Yang pertama adalah vision atau kehadiran penuh. Maksudnya di sini adalah kita fokus menjadi coach ya, sehingga kita bisa menanggapinya dengan harapan dengan pemikiran kita yang jernih, seperti itu, fokus atas permasalahan yang dilihat dari coach. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Kita sebagai seorang coach harus mendengarkan aktif permasalahan atau dilema atau problematika yang dihadapi oleh coachingnya. Dan yang ketiga adalah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bisa mewakili untuk menumbuhkan suatu atau untuk menjadikan atau memancing solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Oke, Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang spesifik gitu ya, yang akan Ibu observasi atau kembangkan? Baik, Bu, dari ketiga kompetensi yang tadi saya jelaskan itu, ada 2 kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik ya, Bu ya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Kita sebagai coach harus mendengarkan aktif semua permasalahan yang dihadapi oleh coach kita. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti halnya tadi sudah saya jelaskan, dengan adanya pertanyaan yang berbobot memancing ya, supaya si coach itu bisa mencari atau menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Oke, Ibu ya. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Indikator yang ingin dikembangkan di sini dari perbincangan ini yaitu berusaha agar coaching mendapatkan solusi dari permasalahan sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahannya dengan sebaik-baiknya. Oke, Ibu, terima kasih. Selamat berjumpa kembali di coaching yang akan Ibu lakukan. Terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Bagaimana kabar Ibu Lili saat ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, kemarin itu seperti apa yang sudah kita bicarakan kemarin ya. Pak ini akan datang kepada saya karena ingin curhat ya, seperti itu. Ya. Di kelas Bapak itu mengalami semacam ada masalah sedikit mengenai sikap anak.
Namun kepada itu kan saya belum tahu persis ya Pak masalah yang Bapak hadapi. Nah, tapi sebelumnya ini saya akan tanya kepada Bapak. Bapak menemui saya ini untuk apa ya tujuannya ya? Tujuan saya menemui Ibu itu adalah untuk menyampaikan keluhan dari permasalahan yang ada di sekolah kami. Mudah-mudahan dengan percakapan dengan Ibu ini bisa mendapatkan solusi yang baik. Amin ya Allah ya alamin. Mudah-mudahan ya Pak Ayah nanti di akhir pembicaraan kita ini harapan-harapan dari Bapak ini bisa terwujud, bisa terlaksana seperti itu. Baik Pak A. Tapi sebelumnya begini Pak, di sini pembicaraan kita ini kita diamati ya oleh seorang supervisor, ibu supervisor yaitu Ibu Ia Suyati. Dia yang akan mengamati jalannya percakapan kita seperti itu. Baik Pak, bersedia ya? Ya, diamati. Baik Bapak, sebelumnya saya ingin tahu bagaimana atau masalah apa yang sedang Bapak hadapi. Ya, baik Bu. Di sekolah saya itu ada seorang siswa, di mana siswa tersebut itu ketika belajar, terutama dalam misalnya diskusi atau yang lainnya, itu mempunyai rasa malu yang sangat tinggi, sehingga ketika di depan itu tidak mau mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya, sehingga dari kelompok tersebut menjadi rugi gitu ya, karena salah satu anggotanya itu tidak bisa menyampaikan kesimpulan atau materi hasil dari diskusi, sehingga saya merasa punya masalah gitu ya yang harus diselesaikan dengan anak tersebut. Barangkali ada solusi seperti apa ya supaya anak tersebut bisa menjadi anak yang pemberani, tidak menjadi pemalu. Baik Pak. Oh jadi begini ya Pak, masalah yang Bapak hadapi itu adalah di kelas Bapak itu ada anak yang tingkat percaya dirinya atau tidak berani untuk tampil ya Pak. Padahal itu adalah merupakan suatu tuntutan, kalau tugas kelompok kan harus ada yang presentasi ke depan gitu, hasilnya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Cuma anak itu mungkin nggak mau karena adanya tadi yang alasan itu ya Pak ya, seperti tadi itu tidak berani, malu seperti itu. Nah mungkin itu ya masalahnya benar ya Pak ya. Tapi ini ya Pak ya, kira-kira Pak ya, apa yang Bapak sudah lakukan kepada anak tersebut agar anak itu ya untuk ini ya Pak bisa gitu tampil ke depan? Apakah udah ada cara yang Bapak lakukan kepada anak tersebut? Kalau cara saya mendekati anak tersebut ya salah satunya dengan komunikasi yang efektif ya, dua belah pihak gitu. Anak tersebut pernah saya bawa ya ke ruang guru untuk berbicara dan untuk berkomunikasi dengan anak tersebut. Apa yang menjadi penyebab anak tersebut tidak mau maju ke depan, tidak mau berbicara di depan. Selain itu, saya akan mendesain ya pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, yang terintegrasi kepada kompetensi sosial dan emosional. Selain itu, menggunakan model pembelajaran yang variatif. Salah satunya adalah dengan PBL atau Project Based Learning. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan media pembelajaran yang baik, yang up to date, yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak ketika ada di dalam kelas seperti itu. Itu adalah salah satu usaha yang akan Bapak lakukan ya untuk merubah. Salah satunya tadi ada pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan di kelas, ada metode PBL ya, Product Based Learning. Terus ada juga yang merupakan metode media pembelajaran yang bervariatif ya gitu. Terus bagus Pak ya kalau bisa diterapkan seperti itu. Mudah-mudahan ada dampaknya kepada anak yang tadi Bapak sebutkan yang tersandung akan masalah yang tadi Bapak kemukakan. Tapi kira-kira Pak dari ketiga tadi masih ada lagi nggak Pak ya? Kira-kira gitu
langkah lain yang bisa gitu merubah anak itu atau memotivasi anak tersebut menjadi anak yang berani itu tampil ke depan, punya percaya diri yang tinggi untuk tampil ke depan seperti itu. Ya, ada cara yang bisa dilakukan, itu salah satunya adalah dengan metode diskusi. Metode diskusi tersebut itu disesuaikan dengan stylenya, atau gaya belajarnya seperti apa. Apakah kinestetik misalnya, atau misalnya audio visual, atau misalnya dengan yang lainnya. Sehingga dengan variatif di dalam style yang digunakan atau yang dipakai bisa mengadopsi ya kesiapan belajar anak, sehingga dalam melaksanakan proses pembelajaran menjadi lebih baik karena sesuai dengan keinginannya masing-masing. Meskipun ketika menyampaikan itu tidak dibeda-bedakan antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi semua materi disampaikan dengan berbagai metode yang ada di depan disiapkan. Wah, luar biasa ya apa yang Bapak ini rencana-rencana Bapak yang untuk memberikan nanti solusi atau target supaya anak nanti bisa berubah gitu ya, motivasinya gitu akan meningkat, akan memiliki percaya diri yang tinggi gitu ya, dan dia sampai berani nanti tampil ke depan untuk ini kan misalkan hasil diskusi atau hasil dari pekerjaannya seperti itu. Baik Bapak, ini ya Pak AA, sejauh ini Bapak sudah mendapatkan pencerahan dari pembicaraan kita ini ya, seperti itu ya Pak. Pak AA, baik, sekarang rencana apa yang akan Bapak lakukan dalam mewujudkan menerapkan rencana Bapak tadi itu, program-program Bapak tadi itu. Kira-kira Bapak memiliki rencana yang seperti apa ya gitu? Saya punya rencana untuk pengembangan yang lebih baik. Jadi mengembangkan terutama di area keterampilan. Jadi nanti di dalam penilaian itu kan macam-macam ya. Bisa dari segi kognitif, atau dari segi afektif, atau dari segi psikomotor. Nah, yang saya utamakan itu adalah dari segi keterampilannya. Kenapa dari segi keterampilan? Karena dengan keterampilan itu akan lebih memicu semangat anak. Beda dengan misalnya kalau sifatnya kognitif, apalagi misalnya metodenya metode ceramah, itu bisa membosankan terhadap anak seperti itu. Sehingga harus diperbanyak dari segi keterampilannya, begitu. Bagus sekali ya Pak AA. Ini dari mulai programnya, rencananya juga sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan ya Pak, bisa diterapkan seperti itu. Kira-kira di sekolah Bapak ini ada nggak rekan kerja yang bisa membagi program Bapak ini? Itu ada. Saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat yang mempunyai kompetensi yang cukup baik gitu ya. Teman sejawat saya bisa Pak Ari, bisa Bu Neng, atau bisa Pak Haji Sunardi. Itu semuanya bisa diajak berkolaborasi untuk meningkatkan proses pembelajaran yang ada di SDN 1 Cinta Rakyat khususnya. Gitu. Baiklah Pak Ayah, ini kira-kira apa nih mau diimplementasikan ya di sekolah Bapak? Ya, lebih cepat lebih baik. Ya. Apapun yang kita lakukan itu harus cepat. Ya. Karena untuk merubah inovasi, merubah pemikiran orang atau mindset orang supaya lebih baik, itu harus cepat dilaksanakan. Ya. Karena kalau lambat, ya akan lambat hasilnya juga, outputnya juga akan lambat. Jadi harus secepat. Lebih cepat lebih baik ya Pak Ayah. Lebih cepat. Iya, Insya Allah ya Pak ya. Ya seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak, ini kita bulan depan ini kita bisa ketemu ya Pak ya, ketemu lagi untuk mengevaluasi, merefleksi program-program Bapak yang tadi dikemukakan itu. Harapan saya semoga Bapak itu dengan program Bapak itu Bapak bisa menerapkannya dan bisa berbuah atau berdampak bagus ya kepada anak-anak yang tadi Bapak bilang itu memiliki kurangnya keberanian tampil ke depan seperti itu Pak. Insya Allah mudah-mudahan mungkin itu saja ya yang bisa kita perbincangkan kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi bulan depan Pak. Baik, terima kasih atas percakapan ini ya. Mudah-mudahan dari percakapan ini kita membuahkan hasil kepada yang lebih baik lagi ke depannya untuk kemajuan
dunia pendidikan khususnya di SDN 1 Cintaraya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Iya. Selamat berjumpa kembali Ibu. Iya, alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi. betul. Hari ini kita melakukan perbincangan pasca observasi ya Bu ya. Baik, Ada Bu, ya. beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Iya, Ibu. baik. Oke, baiklah Ibu. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pembangunan yang dilakukan? Itu yang sudah saya lakukan berdasarkan indikator ya keberhasilan itu, di mana saya mengcoach coach saya itu sudah melalui alur atau tahapan-tahapan dalam alur IRTA seperti itu Bu, sehingga alhamdulillah kita bisa berjalan alurnya dengan baik gitu, dari awal sampai akhir seperti itu. Baik Ibu, di catatan saya pun nggak ada apa-apa, ini luar biasa Ibu udah sesuai dengan alurnya, udah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Alhamdulillah Bu. Ibu luar biasa sekali, sudah hebat sekali. Iya. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang akan kembangkan setelah melakukan coaching ini? Gini ya Bu ya, setelah saya melakukan coach hari ini, yang saya ingin kembangkan untuk kedepannya itu yaitu saya lebih memahami tahapan dari alur Tirta itu sendiri Bu. Karena apa? Karena alur Tirta itu sangat membantu sekali ya dalam proses kita coaching seperti itu gitu ya. Sehingga nanti si coachingnya merasa puas gitu sama kita, terbentuknya atau ditemukannya solusi yang dari permasalahan coaching yang dihadapi seperti itu. Dan yang kedua juga saya ingin katakan tadi itu, saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada saya, sehingga dia lebih mudah untuk memahaminya dan menjawabnya seperti itu. Baiklah Ibu, terima kasih. Selamat berjumpa kembali di Iya. waktu Ibu. Kita berbincang-bincang lagi Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Amin. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.